Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, alhamdulillah. Ya, maksimal itu sepertiga. Ya, sudah sakit misalnya di atas tempat tidurnya, ya sudah tidak bisa ya kemana-mana, cukup berat sakitnya, apalagi mendekati wafatnya, kemudian teringat dengan hartanya. Aku ingin ya wakafkan hartaku setengahnya untuk masjid misalnya. Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh, karena maksimal adalah sepertiga. Ini seperti wasiat yang sebentar lagi akan kita bahas. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersedekah kepada kalian ketika mendekati wafat kalian, bisulusi amwalikum, dengan sepertiga dari harta kalian, ziyadatan fi amalikum, untuk menambah amal soleh kalian. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika mendekati wafat kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, umur ya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita sudah ditentukan. Kita ada permulaan di dalam kehidupan dunia ini dan pasti ada akhir. Semua dari kita semakin mendekat kepada kematian, semakin mendekat kepada ajal. Sehingga berbicara amal saleh, maka sungguh amal saleh yang ringan bisa jadi itu di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, amal yang ringan, amal yang mudah, tapi ternyata nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa perhatikan pahala dari sholat sunnah 2 rakaat fajar. Apa pahalanya Bapak Ibu? Iya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal 2 rakaat fajar itu mudah apa sulit Bapak Ibu? Mudah insya Allah ya. Asal bangun lebih awal ya, tidak terburu-buru, insya Allah masih dapat ya. 2 rakaat yang seperti itu di sisi Allah ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, seorang beribadah hanya mungkin 3 menit
Mungkin sholatnya panjang 5 menit, mungkin tidak sampai. Ya, itu ternyata nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan bersedekah? Apalagi sedekah tersebut adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang benar-benar mengalir. Ya, jariah, benar-benar mengalir. Setelah orang tersebut meninggal, sedekah itu masih ada untuk membangun masjid, membangun pesantren, untuk membangun sekolah, madrasah, untuk membangun panti asuhan, ya, dan seterusnya. Sehingga kita meninggal, apa yang kita sedekahkan masih ada. Itu disebut dengan sedekah jariah. Setiap saatnya terus mendatangkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati, sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika wafat kalian. Bisulusi amwalikum, maksimal dengan 1/3 harta kalian. Ziyadatan fi a'malikum, untuk menambah amalan kalian, untuk menambah pahala kalian. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata dengan harta kita bisa mendapatkan pahala bahkan yang terus mengalir. Adapun mendekati wafat, kalau sudah ada tanda-tanda wafat, ya, atau sakit yang berat tadi, sakit berat yang mengkhawatirkan seperti itu meninggal, maka sudah tidak boleh menyedekahkan hartanya kecuali maksimal berapa tadi? Kecuali maksimal 1/3 ini. Adapun yang lain itu untuk ahli waris, ya, 2/3-nya untuk ahli waris. Ini berbeda dengan sakit yang pertama, seperti tadi sakit gigi misalnya, sakit perut misalnya, tapi ternyata ia menyedekahkan setengah hartanya. Setelah sakit perut tersebut 2 hari setelahnya meninggal. Bagaimana dengan setengah harta yang disedekahkan? Itu sah atau tidak, Bapak Ibu? Sah, ya. Kenapa? Karena sakitnya sakit biasa. Tidak terbayang bahwa sakit ringan seperti itu seorang meninggal. Sehingga sedekah yang dikeluarkan lebih dari 1/3 itu sah, itu diterima. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bab yang pertama terkait dengan seorang yang sakit. Sehingga lebih baik kalau kita bersedekah sebelum sakit, ya, dalam keadaan sehat walafiat, masih suka dengan harta, masih cinta dengan harta, masih berharap banyak dengan harta, kemudian merelakan sebagian hartanya disedekahkan, itu pahalanya lebih besar. Jangan nunggu sakit, nunggu tidak butuh dengan harta. Orang kalau sudah sakit yang berat seperti itu butuh harta tidak? Ya, mungkin bayangannya dunia itu sudah seakan sudah mau dilepas, sudah mau ditinggalkan. Ia sudah harus berpisah. Mental juga mungkin sudah siap, mungkin saya bisa jadi segera dipanggil Allah, ya, seperti itu. Ya, jika sedekah yang seperti itu masih boleh, maksimal 1/3, tapi pahalanya tidak sama ketika kita masih sehat walafiat, ketika badan masih kuat, ya, ketika godaan masih banyak, ya. Kemudian karena Allah disedekahkan sebagian hartanya, Masya Allah, itu pahalanya paling besar. Dan itu yang sangat dianjurkan Bapak Ibu, ya. Kalau kita bersedekah, kita mewakafkan harta kita, sebagian dari harta kita ketika kita masih sehat, ya, sehingga itu benar-benar bukti. Kenapa dinamakan sedekah? Dari kata sodaqah, diambil dari kata sodaqah yasduku, yang artinya jujur atau benar. Maka sodaqah itu sebagai bukti jujurnya kita kepada Allah, sebagai bukti benarnya kita kepada Allah, maka disebut sodaqah. Iya, artinya bukti. Sodaqah itu bukti.
Bukti apa? Bukti iman kita. Ya, bukti pengorbanan kita, kejujuran kita, bukti keikhlasan kita kepada Allah, sehingga harta yang kita cintai tidak mengapa sebagian karena Allah aku sedekahkan. Ini bab yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, di bab yang kedua ini babul wasiyah, bab tentang wasiat. Kalau tadi tentang seorang yang sakit, yang kedua, bab yang kedua tentang wasiat. Secara bahasa al-ahdu ilal ghair. Secara bahasa wasiat adalah perintah untuk orang lain. Ya, perintah untuk orang lain. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, apa itu wasiat? Hibatul insan ghairahu ala an yamlikal musalahu al-hibah ba'dal maut. Wasiat secara syar'i adalah pemberian seseorang kepada orang lain dan diberikan setelah yang berwasiat meninggal. Ya, pemberian kepada orang lain untuk diberikan setelah yang berwasiat meninggal. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang menuliskan wasiat, aku berwasiat, ya, ketika nanti aku meninggal 25% dari hartaku, ya, untuk pembangunan masjid yang ada di sana misalnya. Saya berwasiat sepertiga dari hartaku, ya, untuk madrasah atau pesantren yang ada di sana misalnya. Maka seperti itu namanya wasiat. Dan itu dikerjakan ketika yang berwasiat sudah meninggal. Ya, ini. Dan wasiat sifatnya umum, itu lebih luas daripada hibah. Hibah itu pemberian ketika seorang yang memberi masih hidup. Ya, seorang yang memberi masih hidup, maka itu disebut hibah. Apa itu hibah? Pemberian. Ya, saya punya 2 mobil, 1 mobil saya wakafkan untuk masjid misalnya. Seperti itu namanya apa? Hibah. Ya, pemberian ketika seorang masih hidup. Adapun wasiat bisa jadi sesuatu yang bukan harta. Misalnya berwasiat, ya, ketika nanti saya meninggal, ya, yang memandikan saya anak yang paling besar misalnya. Ya, ketika saya meninggal yang mengimami sholat ustadz saya Fulan bin Fulan misalnya. Ya, seperti itu wasiat. Sehingga wasiat lebih luas. Ya, mungkin menuliskan dalam catatan, aku berwasiat kepada anak-anakku semuanya, ketika aku meninggal, agar anak-anakku semuanya selalu menghadiri majelis ilmu, agar semangat menjaga sholat 5 waktu misalnya. Itu bukan harta, tapi disebut dengan wasiat. Ya, maka seperti itu dianjurkan untuk berwasiat. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, wasiat yang kemudian dibaca ahli waris. Oh, ternyata ibu berwasiat ini misalnya, maka itu sesuatu yang besar. Ya, bapak berwasiat ini, ya, maka itu ada di dalam hati anak-anak, ya, dalam hati ahli waris. Oh, ternyata ada wasiat dari orang tua. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalil bolehnya atau disyariatkannya wasiat
Yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu, diwajibkan atas kalian ketika kematian mendekati kepada kalian, intaraka khairanil wasiyatu, kalau ia meninggalkan harta hendaknya berwasiat, lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan untuk kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum adanya syariat warisan, maka syariat wasiat datang duluan. Dan pada awalnya wajib seorang yang mendekati kematiannya untuk berwasiat. Untuk siapa? Lil walidain wal aqrabin, berwasiat atas hartanya untuk kedua orang tua dan untuk kerabatnya, aqrabin, untuk keluarganya. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah datang syariat warisan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum warisan itu langsung di dalam Al-Quran dari langit yang ketujuh kemudian sampai pada kita melalui Al-Quran, sehingga Bapak Ibu semua yang terkait dengan hukum-hukum warisan itu semuanya Allah jelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Ya, ini berbeda dengan sholat. Sholat rinciannya dijelaskan oleh Nabi SAW. Rukun Islam yang lain juga demikian, puasa, zakat, haji, itu secara rinci dijelaskan di dalam hadis-hadis. Khusus masalah warisan itu langsung Allah turunkan dari langit, langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang khusus menjelaskan tentang warisan. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, seperenam, ya, seperempat, seperdelapan, 2/3, dan seterusnya. Itu langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka setelah turunnya ilmu waris atau batasan di dalam warisan, maka wasiat tadi berpindah dari wajib menjadi sunnah. Tadi seorang dari kalian mendekati wafatnya hendaklah berwasiat, ya, untuk orang tua dan keluarga. Haqqan 'alal muttaqin, itu hak atas atau kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, maka berubah menjadi sunnah. Maka berwasiat itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih, ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailatain, ya, kewajiban setiap muslim ia melewati 2 malam, walahu syai'un yuridu an yusiya fihi, ia memiliki harta untuk diwasiatkan, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, hendaknya wasiatnya sudah dituliskan di samping kepalanya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya apa? Kalau kita sakit dan dirasa sakitnya berat, ya, dirasa sakitnya berat, kata Nabi, jangan melewati 2 malam kecuali sudah menuliskan wasiat. Boleh ditulis sendiri, boleh panggil siapa, keluarga, anak atau siapa, tolong tuliskan wasiat saya, ya, dari saya, ayah kalian Muhammad Ramlan misalnya, untuk anak-anakku semuanya, wasiatku yang pertama misalnya demikian, yang kedua demikian.
Ya, disaksikan 1 orang, 2 orang, ya saksi minimal 2 orang ya. Dituliskan demikian. Setelah dituliskan ini aman. Artinya aman apa? Orang tua bisa jadi ada sesuatu. Kadang istri pun tidak tahu ternyata suami punya hutang misalnya. Itu bisa dimasukkan di dalam wasiat tadi. Saya masih punya hutang. Ya, saya punya harta di sana. Saya ada kendaraan dipinjam di sana. Mungkin keluarga tidak tahu. Ya, maka seperti itu ketahuan dengan cara apa? Dengan cara wasiat. Ya, dengan cara menuliskan wasiat. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita mempelajari batasan-batasan syariat, ya kita bisa paham ternyata yang seperti itu jangan sampai kita meninggal dalam keadaan ada kewajiban atau hak dan kewajiban yang belum kita tunaikan. Ya, sehingga kita membawanya di akhirat. Misal hutang misalnya. Hutang sunnahnya dicatat ya Bapak Ibu. Ditulis. Di mana nulisnya? Ya, di tempat yang itu bisa mudah didapatkan keluarga. Mungkin di lemari, mungkin di laci, ya, atau di mana, atau ditempel di pintu lemari misalnya. Atau di mana yang itu kalau dibuka mudah, orang tahu, keluarga tahu ya. Itu hendaknya kita tulis, jangan sampai tidak. Kapanpun kita dipanggil Allah, ini meninggalkan hutang, ya misalnya 200.000 misalnya. Ya, keluarga bisa segera menutup dan buat kita aman di akhirat. Tapi kalau keluarga tidak ada yang tahu, bagaimana Bapak Ibu? Itu menjadi tanggungan kita nanti. Dan akhirat urusannya dengan pahala dan dosa. Ya, membayar hutang, membayar kezaliman, apapun hak manusia itu dibayar dengan apa? Bapak Ibu? Dibayar dengan pahala. Ya, dibayar dengan amalan, artinya pahala. Kalau pahalanya habis, dengan apa membayar? Dengan menanggung dosa orang yang dizalimi, orang yang terzalimi. Demikian akhirat. Sehingga sudah tidak ada ya utang piutang dengan harta, dengan emas dan perak, dengan ya rupiah dan dolar, tidak ada lagi. Maka hutang harus benar-benar ditulis. Khususnya ini tadi, seorang yang kata Nabi sakit, tidaklah melewati 2 malam kecuali setelah 2 malam tersebut wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi, kecuali wasiatnya sudah dituliskan di samping kepalanya. Artinya biasanya ditaruh di bawah bantal, di sampingnya di mana, ya seperti itu, sehingga kita dibuka, ada wasiat. Atau bahkan mungkin tadi keluarga tahu, ini saya wasiat, tuliskan. Ya, ini yang tahu hukum ya. Kadang teman-teman, saya pernah sakit berat, saya sudah khawatir, khususnya kemarin pandemi ya, saya sudah khawatir meninggal, saya sudah tulis wasiat, saya sudah menangis, keluarga sudah menangis, anak-anak menangis ya. Alhamdulillah sehat lagi katanya. Nah, kalau sehat lagi bagaimana wasiatnya? Boleh tidak ditarik? Boleh, boleh, tidak masalah. Ya, wasiat boleh ditarik. Ya, ini ya. Tapi menulis wasiat ini perkara yang sangat penting buat kita semuanya, agar jangan sampai ada sesuatu yang terlewatkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para ulama juga sepakat ya tentang disyariatkannya untuk berwasiat. Lalu kita masuk pada batasan-batasan di dalam berwasiat. Apa saja hukum-hukum dan batasan-batasan di dalam wasiat? Yang pertama, agar wasiat itu dituliskan, jangan hanya diucapkan, sehingga tidak ada bukti. Tapi hendaknya wasiat dituliskan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini wasiat dalam keadaan tertulis. Kemudian untuk menghilangkan keraguan, ya datangkan saksi dengan wasiat tersebut.
Sehingga ketika meninggal, mungkin ahli waris mengatakan ini ada wasiat, mungkin ahli waris yang lain menolak, tidak mau, itu tidak jelas misalnya, itu tidak ada bukti misalnya, maka seperti itu bisa dijawab, ini ada saksinya, ada 2 orang, bisa dipanggil. Oh, saksi yang pertama Pak D misalnya, saksi yang kedua keponakan misalnya. Ya, ketika ditanya, benar kami menyaksikan ya wasiat tersebut selesai. Sering kita dapati orang-orang yang dekat dengan yang sudah sepuh tadi kemudian mengatakan, sesungguhnya mbah yang meninggal dia berwasiat, dia punya 5 sertifikat tanah, 1 yang ada di ujung itu diwasiatkan untuk saya misalnya. Bagaimana yang demikian bisa diterima tidak Bapak Ibu? Iya, kalau tidak ada tertulis, iya, tidak ada tulisan, tidak ada saksi, iya, maka pada asalnya tidak bisa diterima. Ya, ini karena kewajiban kita al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti atas yang mengaku dan yang menolak cukup bersumpah. Itu kata Nabi. Ketika ada perselisihan, yang tadi mengaku kakek atau nenek itu berwasiat 1 tanah itu untuk saya misalnya. Nah, ini mengaku al-bayyinah kata Nabi, maka mana buktinya? Mana buktinya? Mana saksinya? Sesuatu yang menguatkan. Ya. Dan saksi tidak boleh dari keluarga sendiri. Saksinya istri saya misalnya. Berikut boleh tidak? Tidak boleh, karena itu masih satu pihak dengan yang bersaksi ya. Harus orang lain. Ya, saksinya anak saya yang pertama misalnya. Diterima tidak? Tidak diterima karena itu anaknya sendiri, masih berpihak dengan yang bersaksi. Iya, itu harus orang lain. Ini ya, maka harus ada saksi. Kalau ternyata bukti tadi tidak ada, wal yamin 'ala man ankar, maka kata Nabi, cukuplah yang mengingkari itu bersumpah. Sehingga ahli waris mengatakan, wallahi kami tidak pernah mendengar yang demikian, wallahi kami tidak pernah mendapatkan wasiat yang demikian. Itu cukup sehingga kesaksian tadi ditolak karena tidak ada bukti dengan catatan, dengan saksi, tidak ada. Ya, ini. Jadi harus adanya tertulis dan juga kalau bisa dihadirkan saksi, ikut tanda tangan, dia nama terang, tanda tangan ya di tempat tersebut. Kalau perlu didobel, di fotokopi bisa ya sebagai bukti, masing-masing bisa pegang, saksi tersebut juga pegang, itu lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua dalam perkara wasiat, disunahkan untuk berwasiat dengan sebagian hartanya. Ya, berwasiat dengan sebagian hartanya untuk diberikan kepada jalan kebaikan. Ya, seperti yang kita sebut tadi, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, madrasah, ya, untuk pembangunan apalagi panti asuhan dan yang lain, tempat-tempat yang baik, ya, untuk majelis ilmu, majelis ta'lim, ya, yang sangat bermanfaat. Maka disunahkan kita semuanya untuk berwasiat dari sebagian harta kita untuk kebaikan. Sebagaimana hadis yang tadi kita bahas, hendaklah kalian berwasiat maksimal sepertiga dari harta kalian menjadi sedekah Allah untuk kalian dan menjadi tambahan pahala untuk kalian. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum." Ya, hadis yang tadi sudah kita bahas. Baik. Hukum yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, diperbolehkan wasiat maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki. Ya, maksimal sepertiga. Bagaimana kalau wasiatnya lebih dari sepertiga, Bapak Ibu?
yang diberikan, yang dijalankan hanya sepertiganya. Ia menuliskan setengah dari hartaku untuk pembangunan masjid, atau setengah hartaku untuk beli tanah wakaf misalnya, kemudian meninggal. Sah tidak wasiat tersebut? Sah. Tapi yang dijalankan hanya berapa? Hanya sepertiga. Sisanya untuk ahli warisnya. Ini sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW ketika sakit mendekati wafatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, beliau seorang yang banyak harta. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang banyak harta. Wahai Rasulullah, beliau mendekati wafatnya, sakit berat, sudah merasa dekat dengan kematian. Wahai Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? 2/3 berarti berapa ini? 66% dari hartaku. Qala la, kata Nabi, jangan. Qala wa bisyatri, kata Sa'ad, bagaimana kalau aku sedekahkan, aku wasiatkan itu setengah hartaku? Qala la, tidak boleh. Kalau lebih sulus, bagaimana kalau aku sedekahkan tadi sepertiganya? Ya, aku sedekahkan sepertiga dari hartaku. Qala as-sulus wa sulusu katsir, maka jawaban Nabi, iya sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, dalil bahwa wasiat itu paling banyaknya berapa? Paling banyaknya sepertiga. Demikian sepertiga atau kurang dari sepertiga, mungkin 1/4, 1/5, ya, yang jelas maksimal sepertiga. Paling banyaknya sepertiga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa an-nas waqtu min as-sulus ila rubu', fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulus wa sulus katsir. Seandainya manusia berwasiat dengan 1/4, maka sungguh Rasulullah sudah bersabda sepertiga, dan sepertiga itu sangat banyak. Artinya 1/4 pun cukup dari hartanya untuk disedekahkan, untuk diwasiatkan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, hukum yang keempat dalam wasiat, ya, wasiat tidak sah lebih dari sepertiga. Liman lahu waris, bagi seorang yang memiliki ahli waris. Illa idza ajazal warasah, kecuali ahli waris merelakan. Jadi sepertiga tadi batasan maksimal, kecuali ahli waris ridho. Jadi misalnya ayah meninggal, mengatakan setengah dari hartanya diwakafkan, ya, untuk pembangunan masjid misalnya. Anak-anak disampaikan, ayah berwasiat dengan setengah hartanya. Ternyata anak-anak nggak apa-apa, kami berharap ayah mendapat banyak pahala dengan setengah tersebut, ya. Kami berharap itu kebaikan buat ayah kami. Nggak apa-apa, tetap kami jalankan setengah. Boleh tidak? Jawabannya boleh, ya. Adapun kalau yang meninggal tadi berwasiat dan ternyata tidak memiliki ahli waris, kalau dia tidak punya ahli waris, maka boleh berwasiat dengan semua hartanya. Dia seorang sebatang kara, ya, tidak punya keluarga sama sekali, dan ini mungkin terjadi, ya, dalam peperangan, menjadi tawanan dan seterusnya, kemudian menjadi orang kaya, tapi sudah tidak punya keluarga sama sekali. Atau dalam kejadian tsunami misalnya, keluarga semuanya sudah tidak ada, kecuali dia sendiri yang selamat misalnya. Ya, seperti itu punya ahli waris tidak? Sudah tidak punya ahli waris, semua ahli warisnya meninggal. Ya, maka bagaimana dengan orang seperti itu? Bolehkah berwasiat lebih dari sepertiga? Boleh. Bahkan semua hartanya boleh. Ya, jadi batasan tidak boleh lebih dari sepertiga itu khusus untuk dia yang punya ahli waris. Tidak hanya anak ya ahli waris, ya,
bisa saudara kandung, bisa orang tua, bisa kakek, ya bisa paman, bibi, ya itu semua ahli waris. Nanti kita bahas. Ya khususnya ahli waris yang selalu dapat warisan itu hanya 3. Nanti kita bahas ya, ini ya masuk sedikit atau bocoran sedikit ya. Ahli waris yang selalu dapat warisan hanya 3, yaitu ayah dan ibu, kemudian anak, ya anak-anak dan istri atau suami. Iya, ini 3 ini saja. Ke atas itu ayah ibu, ke bawah itu anak-anak, iya. Kemudian ketiga siapa? Istri atau suami. Kalau yang meninggal istri duluan, maka yang dapat warisan siapa? Suami dari harta istri ya. Baik, itu nanti kita bahas lebih detail ya. Masuk pada hukum yang kelima ya. Batasan yang kelima di dalam wasiat. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak sah wasiat untuk ahli waris. Seorang ibu mengatakan, untuk anak perempuanku satu-satunya, dari warisannya ditambahkan tanah yang ada di ujung kampung sana misalnya. Kemudian meninggal. Maka wasiatnya apa? Tanah yang ada di ujung tadi untuk siapa? Untuk anak perempuan. Seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Sah tidak wasiatnya? Tidak sah, karena anak perempuan termasuk ahli waris. Maka ia mendapatkan dari warisan yang Allah bagi tadi. Warisan yang sudah dibagi oleh Allah. Lizzakari mithlu hadhil unthayain, laki-laki dapat 2 bagian daripada wanita. Ya, dan seterusnya nanti kita bahas. Sehingga semua ahli waris itu tidak berhak mendapat wasiat. Seandainya pun ada wasiat, dianggap tidak ada. Ya, seandainya ada wasiat, dianggap tidak ada. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapat bagian dari warisan. Dia sudah pasti dapat dari warisan, maka tidak perlu ada wasiat. Karena itu bentuk ketidakadilan yang meninggal. Tapi kalau dijalankan sesuai dengan batasan di dalam ilmu waris, maka itu sudah pasti adil. Karena yang membagi siapa? Yang membagi Allah. Bapak Ibu rahimahullah, ya suatu saat seorang sahabat, ia ingin memberikan tanah untuk salah satu anaknya. Ia panggil istrinya, tolong saksikan, Anda menjadi saksi bahwa tanah ini aku berikan kepada anak kita yang bernama Fulan. Maka istri mengatakan, aku tidak akan bersaksi sampai engkau menyaksikan kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah ia datang kepada Nabi SAW. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi bertanya, apakah kamu berikan seperti itu pada semua anakmu? Kata sahabat ini, tidak. Maka Nabi mengatakan, la asyhadu ala jawr, aku tidak akan bersaksi dengan kezaliman. Ya, i'dilu baina auladikum, wajib bagi kalian adil kepada anak-anak kalian. Berarti satu dikasih harus dikasih semuanya. Ya, ini berusaha dalam perkara yang mungkin adil, maka harus adil, kecuali hati. Kalau dalam hati itu lebih suka dengan anak pertama, lebih suka dengan anak yang bungsu, lebih suka dengan anak yang laki-laki yang nurut, lebih suka dengan anak perempuan karena satu-satunya perempuan misalnya, itu dalam hati boleh tidak? Boleh, karena hati milik Allah, kita tidak bisa mengatur hati. Tapi kalau urusan yang tampak, maka harus adil. Ya, walaupun anak-anak sudah berkeluarga, kita punya 4 anak sudah berkeluarga semuanya, satu dikasih, yang lain bagaimana? Dikasih tidak? Dikasih semuanya. Kalau tidak, tidak semuanya. Ya, seperti itu adil. Kecuali orang tua memandang bahwa dari 4 tadi ada satu yang benar-benar belum mampu, ia miskin, ia belum mampu, sehingga ia katakan, kalau orang tua yang tahu ilmu akan bilang dengan yang 3, ya anakku, kalian bertiga, saudaramu yang satu ini masih lemah, masih belum mampu, tolong kalian juga membantu, dan ibu akan membantu ini. Tolong diikhlaskan, direlakan ibu membantu ini untuk adik-adik kalian misalnya. Seperti itu adil ya. Dia seperti itu, sehingga sikap orang tua yang adil itu membawa apa? Membawa kepada berbaktinya anak-anak semuanya.
Kita pengen punya anak 4, anak 5, semuanya berbakti, maka adillah pada mereka. Tunjukkan sayang pada mereka, semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Iya, kalau sampai dibeda-bedakan pasti ada sesuatu yang menyimpan dalam hati, tersimpan dalam hati. Dulu ibu pilih kasih, dulu bapak pilih kasih, dan itu meninggalkan bekas. Orang tua meninggal, kadang nanti anak-anak ribut di antara mereka. Kenapa? Dulu orang tua tidak adil. Maka sebagai orang tua untuk berbuat adil ini wajib ya Bapak Ibu, wajib. Jangan sampai tidak adil, karena nanti anak-anak kita sendiri yang menanamkan kepada anak-anak untuk bermusuhan. Kenapa? Kita tidak adil pada mereka. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Wasiat diberikan kepada siapa selain ahli waris? Ya, untuk yang tidak termasuk mendapatkan warisan. Jadi ahli waris tadi yang tidak termasuk mendapatkan warisan, maka itu boleh mendapat wasiat. Bapak Ibu rahimakumullah. Batasan yang keenam, diharamkan berwasiat dalam rangka bermaksiat atau untuk perkara maksiat. Ya, sepertiga dari hartaku, ya, misalnya untuk membangun tempat maksiat misalnya. Ya, dan itu ada, ya, seperti itu ada. Artinya orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak tahu ilmu, ya, kemudian, ya apa yang disuka? Mungkin suka dengan konser misalnya. Tolong tanahku yang ini dibangun ya untuk konser misalnya. Padahal dalam konser mungkin banyak maksiat, banyak dosa, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang ya berkelahi, bertengkar dan seterusnya, permusuhan. Ya, maka maksiat dalam perkara maksiat boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Batasan yang ketujuh Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hutang dan kewajiban syar'i, hutang dan kewajiban syar'i didahulukan dari wasiat. Kalau yang berwasiat tadi punya hutang, ia berwasiat, tolong setelah aku meninggal 100 juta dari hartaku, ya 100 juta dari hartaku disedekahkan untuk masjid misalnya. Ya, tapi ternyata ia punya hutang 200 juta misalnya. Bagaimana ini 100 juta? Wajib untuk dijalankan tidak? Tidak, untuk membayar hutang saja sudah habis. Ya, sudah habis. Maka yang didahulukan adalah membayar hutang si mayit. Ya, orang yang meninggal dalam bahasa warisan itu namanya si mayit ya. Kalau si mayit punya hutang, maka didahulukan bayar hutang sampai selesai. Kemudian kewajiban syar'i yang lain seperti misalnya sudah bernadar untuk haji, sudah pernah bernadar untuk umrah, nadar untuk kurban misalnya, ternyata belum melaksanakan, maka itu kewajiban. Maka itu didahulukan dari hartanya, diambil untuk melaksanakan haji badal ya, untuk melaksanakan umrah badal, untuk melaksanakan kurban. Ternyata masih ada sisa harta, maka dilihat dari sisa tadi, sebagian untuk wasiat, sebagian untuk ahli waris. Bapak Ibu rahimakumullah, batasan selanjutnya, orang yang berwasiat harus seorang yang boleh bertransaksi. Siapa itu dalam fikih? Ya, dalam fikih yang boleh bertransaksi akil balik hur mukhtar, yaitu seorang yang berakal, yang sudah balik, merdeka, dan sudah bisa bertransaksi dengan baik. Ya, akalnya itu sudah bisa, sudah mampu bertransaksi. Kalau sudah besar di atas 15 tahun tapi akalnya lemah misalnya, kemudian berwasiat, diterima tidak wasiatnya? Tidak ya, karena akalnya tidak sehat.
akalnya belum sempurna, ya dia tidak tahu maslahat. Dia tidak mau mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, ya. Jadi kalau anak-anak umur 8 tahun berwasiat, iya, dia punya harta. Karena orang tuanya kaya, dikasih harta, dikasih rumah, dikasih mobil, baru umur 8 tahun misalnya. Kemudian berwasiat dan meninggal. Bagaimana wasiatnya dikerjakan? Tidak. Tidak, karena itu masih kecil, belum balik. Ya, maka wasiatnya tidak sah. Batasan yang ke-9, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di antara batasan di dalam wasiat, disunahkan untuk berwasiat bagi yang memiliki banyak harta dan ahli warisnya tidak terlalu butuh, ya, tidak terlalu membutuhkan. Maksudnya mungkin anak-anak sudah berkeluarga, sudah mapan semuanya, bahkan kaya misalnya, ya, sudah sangat kecukupan anak-anak semuanya. Kemudian si ayah mendekati kematiannya, punya harta banyak, maka yang seperti ini justru dianjurkan untuk berwasiat. Berarti sebaliknya Bapak Ibu, kalau seorang yang miskin atau tidak punya harta banyak, sedangkan ahli warisnya sangat butuh dengan hartanya, maka lebih baik tidak berwasiat. Ya, kalau anak-anak butuh, ya. Jadi tadi pada asalnya berwasiat, ya, kalau tidak terlalu mengganggu, misalnya anak-anak butuh, tapi panjenengan punya harta mungkin sampai 500 juta misalnya. Pak pilih 50-nya diwasiatkan, boleh tidak? Boleh, sisanya 450 juta itu masih banyak untuk ahli waris, tidak masalah. Tapi seandainya hanya punya uang misalnya 50 juta, meninggal itu kalau ditaksir hartanya 50 juta, dan itu anak-anak sangat membutuhkan. Ketika meninggal itu dibutuhkan anak-anak, maka tentu untuk anak-anak itu lebih baik, ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, dalilnya adalah hadis innaka antazar warasataka aghniya. Kata Nabi, engkau meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan cukup. Khairun min antazarahum alatan. Itu lebih baik daripada kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan kurang, dalam keadaan meminta kepada orang lain atau kekurangan. Ya, ini jadi mencukupi anak-anak itu lebih baik daripada ditinggal wafat dalam keadaan anak-anak tidak cukup. Tapi peninggalan yang paling baik Bapak Ibu adalah iman dan takwa. Kalau harta tapi anak-anak tidak beriman, tidak bertakwa, mungkin tidak lama akan habis, ya tidak. Dia berjudi, dia kemudian ini dan itu, ya, habis, tanah dijual habis. Tahu-tahu anak-anak ditinggal dalam keadaan miskin. Kenapa? Tidak ditinggalkan apa? Ketakwaan, keimanan. Tidak diajari agama dan akhlak, ya. Maka yang paling penting untuk kita tinggalkan untuk anak-anak kita apa, Bapak Ibu? Keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wasiat, ya, batasan berikutnya, wasiat tidak boleh dalam atau dengan tujuan untuk menyulitkan orang lain. Ya, dalam rangka untuk menyulitkan orang lain, ini tidak boleh. Maksudnya apa? Mungkin dia tidak suka dengan sebagian ahli waris misalnya, sehingga kemudian sengaja diwasiatkan. Untuk apa? Diwasiatkan agar tidak banyak diterima oleh si fulan misalnya, salah satu ahli warisnya. Seperti itu tidak boleh. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seorang yang sakit berat tadi kemudian menceraikan istrinya, dalam keadaan seperti itu sah tidak? Tidak sah. Karena dikhawatirkan akan lari dari hartanya untuk tidak diberikan kepada istrinya. Seorang kaya misalnya, dia kemudian menikahi seorang wanita. Seorang kaya tadi sudah tua renta misalnya, menikah. Boleh tidak sudah tua menikah? Kalau masih bisa mencukupi nafkah lahir batin, boleh, ya? Iya.
Ya, syaratnya itu kalau sudah nggak mampu ya harus diperjelas dari awal. Saya ingin menikahi tapi tidak bisa memberikan nafkah batin misalnya. Ya harus disampaikan. Kok nerima? Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak terima, tidak bisa, saya nggak mampu seperti itu ya, berhak untuk menolak ya. Ternyata kemudian mendekati kematiannya langsung aku ceraikan engkau misalnya, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, tidak sah. Cerainya tidak sah, tetap itu sebagai istri. Ketika ia meninggal tetap mendapat warisan sebagai istri. Kenapa? Karena dia menceraikan karena pengen lari agar hartanya tidak lari kepada wanita ini sehingga diceraikan. Maka seperti itu tidak sah. Ya, ini ya. Sampai segitunya Islam dalam mengatur harta ya, agar benar-benar adil. Ya, harta dalam Islam amanah. Karena itu milik Allah yang dititipkan kepada kita, maka harus benar-benar amanah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali mengambil wasiat atau mengurungkan niat wasiat itu diperbolehkan. Tadi sudah kita sampaikan ya sekilas. Kalau ternyata merasa kurang pas sehingga diubah wasiatnya, boleh ditarik kemudian diubah wasiatnya, boleh. Dan berhak mendapatkan wasiat, ini yang terakhir, batasan terakhir, berhak mendapatkan wasiat baik itu muslim maupun kafir. Seorang muslim berwasiat, tanah saya yang ada di ujung sana untuk teman saya fulan, padahal si fulan itu seorang non muslim. Bagaimana ketika meninggal? Dijalankan tidak wasiat itu? Tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Ya, wasiat itu boleh untuk muslim maupun non muslim. Sama seperti memberi hibah, boleh tidak memberi kepada non muslim? Boleh, maka wasiat juga boleh. Iya, sama. Ya, boleh. Mungkin dengan sebab wasiat tadi hatinya tergerak kemudian masuk dalam Islam. Iya, mungkin hatinya terbuka kemudian mendapat hidayah. Kok sahabatku muslim baik sekali ya? Kok Islam sampai segitunya menganjurkan dia pemeluknya untuk bisa berbuat baik pada semuanya, padahal saya seorang yang kafir misalnya. Ya, mungkin seperti itu menjadi sebab apa? Hidayah. Atau mungkin anak-anak nanti bisa menyambung lagi dengan yang dapat wasiat tadi sehingga menjadi perantara untuk bisa berdakwah. Dia berharap nanti akan masuk di dalam Islam. Itu seperti kurban, sebentar lagi kurban. Daging kurban diberikan kepada non muslim boleh tidak? Boleh. Nah, kurban saja boleh, apalagi wasiat. Iya, seperti itu ya. Kalau memang yang muslim sudah tercukupi, kemudian mau diberikan pada sebagian pada non muslim untuk melembutkan hati mereka, mudah-mudahan berjalan untuk dapat hidayah, seperti itu boleh. Baik, demikian Bapak Ibu rahimakumullah pembahasan pertama dari ilmu waris kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan waktunya sudah cukup nih Bapak Ibu. Iya, insya Allah kita masih bersambung. Ribut. Iya, takut masih ada kebutuhan lain ya, sibukan lain, nggak apa-apa. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sambung kembali dan insya Allah saya ada tanggal berapa ya? Insya Allah hadir kembali setelah 2 pekan mungkin ya. Insya Allah hadir kembali. Kita lanjut di ilmu waris kita insya Allah taala. Saya demikian Bapak Ibu, matur nuwun semuanya, jazakumullah khairan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.